Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berapa banyak di antara kita yang sering kali berdoa dan doa kita kayaknya belum dijawab. Dan kemudian kita marah sama Tuhan. Atau kemudian kita mulai berpikir begini, jangan-jangan Tuhan sudah berubah, kuasanya sudah berubah. Saya mau katakan bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini dalam hidup setiap kita. Amin. Coba kita lihat Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi buat kita. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan dari awal. Itu fakta yang gak bisa kita bantah. Bahwa kita gak bisa memahami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dari awal sampai akhir. Betul? Kalau kita bisa memahami berarti kita sudah jadi Tuhan. Karena kita belum jadi Tuhan dan tidak akan pernah jadi Tuhan. Maka saya mau katakan kita nggak akan pernah bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan dari awal hingga di akhirnya baru kita ngerti. Oh ternyata begini toh. Ayat ini dimulai dengan kata ini, ia membuat segala sesuatu indah. Segala sesuatu itu tidak terbatas, semuanya pasti indah. Kalau sudah tiba waktunya. Kalau sudah tiba waktunya, bila sudah tiba waktunya semuanya pasti. Kalau belum, halo? Kalau belum waktunya, kalau belum tiba waktunya berarti dia belum. Kalau belum waktunya, belum tiba waktunya dengan baik-baik, bukan berarti sesuatu itu tidak indah. Cuma kita belum mengerti yang tadi firman Tuhan bilang, dari awal sampai akhir kan kita nggak ngerti. Di akhirnya kita baru bilang, oh ternyata indah ya. Kalau sudah tiba waktunya pasti semuanya indah. Kalau belum waktunya kurang indah ya Pak. Bukan kurang indah Pak. Dia tetap indah cuma mata kita belum bisa ngelihat saudara. Betul nggak? Kadang-kadang kan kecenderungan kita manusia kan apalagi dengan sosial media sekarang. Semuanya kan serba cepat, maunya semua serba cepat gitu kan. Bagaimana perjalanan hidup yang kita sering bilang crazy rich itu. Cuma dalam waktu 3 menit kita nonton hidupnya kita bilang, wih hebat banget nih orang ya. Dari tidak ada apa-apa kemudian jadi orang hebat. Cuma kita ngelihat 3 menit dan kita mulai membayangkan begini seandainya hidup saya kayak begitu, indah banget. Nah saya mau katakan begini, setiap hari yang kita saksikan kayak begitu. Kalau kita senang menyaksikan tayangan kayak begitu ya, tayangan kayak begitu. Algoritmanya kan kayak begitu, akan menyodorkan tayangan kayak begini terus. Dan yang parahnya, ini saya mau bilang ini racun nih. Yang parahnya begini, anak muda sekarang paling seneng ngeliat yang kayak begitu tuh. Wah kehidupan sukses. Kalau saya mau tahu kehidupan sukses, tanya sama Ibu Nani. Bagaimana perjuangannya, bagaimana berdarah-darahnya. Di film itu, saudara lihat kalau saudara hobi nonton film, ya ada yang namanya trailernya. Jadi kalau saudara mau nonton film, saudara harus lihat dulu trailernya kan. Ceritanya tentang apa tuh? Jadi trailer itu tayangan sekitar 1 menit atau 2 menit yang menampilkan cerita film itu. Itu biasanya tayangannya tuh yang bagus-bagus pasti. Tayangannya bagus-bagus tuh supaya orang yang menyaksikan trailer ini jadi tertarik untuk nonton. Oh ternyata filmnya bagus nih. Kita bilang bagus cuma gara-gara ngelihat trailernya aja. Apa betul bagus? Enggak kan, belum tentu kan.
Begitu kita nonton, berapa banyak di antara kita yang begitu nonton, wah Song ternyata filmnya begini aja, monoton aja, terakhirnya aja baru seru. Ternyata dari awalnya wah cuma begini-begini aja. Kita kecewa gitu kan, karena ekspektasi kita nggak seperti yang diharapkan gitu. Ekspektasi kita waktu mau nonton, kita mengharapkan nih film ini bagus nih. Kita ngeliat rate-nya bintang 5 nih, ini pasti bagus nih. Begitu kita nonton, zong ternyata. Filmnya biasa aja, flat. Tapi di dunia film juga ada yang namanya behind the scene. Apa itu behind the scene? Ternyata behind the scene itu adalah gambaran tentang bagaimana film itu dibuat. Bagaimana kesalahan-kesalahan terjadi, harus diulang lagi. Kalau kita nonton behind the scene-nya, nggak ada yang tertarik nonton film. Karena berantakan semua tuh. Saya mau katakan begini, kadang-kadang kita seringkali tertipu dalam kehidupan ini. Kita pikir kehidupan yang kita jalani bisa kita lewati secara instan, nggak ada. Perjalanan kita bukanlah perjalanan yang instan. Ada proses yang harus kita lewati. Tapi yang jelas firman Tuhan katakan, kalau sudah tiba waktunya, semuanya pasti indah kok. Dia belum jadi indah gini loh, karena kita belum ngerti. Karena kita belum sampai di ujungnya. Ayat ini bilang kita gak akan pernah bisa ngerti dari awal sampai akhirnya. Di akhirnya kita baru tahu, oh ternyata ini toh rancangan Tuhan. Ternyata ini toh maksudnya Tuhan. Ada yang sedang bergumul, sedang punya keinginan yang kuat terhadap satu situasi yang sedang saudara alami. Dan saudara saya ingin secepatnya keluar dari situasi ini. Situasi ini bikin saya capek, bikin saya lelah, bikin saya sakit kepala, bikin saya menderita, bikin hati saya susah. Ada yang sedang mengalami suasana hati kayak begitu. Kok kenapa Tuhan izinkan saya melewati itu? Coba kita lihat Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14 firman Tuhan katakan begini. Ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap berapa tahun? 70 tahun bagi Babel. Kalau belum 70 tahun kira-kira bisa terjadi? Enggak. Harus genap 70 tahun. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Kembali ke Yerusalem. Ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ada di Babel tapi itu bukan rancangan kecelakaan kata firman Tuhan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemanapun kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Perhatikan baik-baik, kalau udah genap waktunya. Ini cerita Yeremia pasal 29 ini cerita tentang bangsa Israel satu saat dibuang oleh Tuhan ke Babel. Dan waktu mereka sampai di Babel, sampai di pembuangan, ini situasinya nggak menyenangkan. Yang namanya jauh dari negeri, biasa ada yang namanya homesick. Kangen kampung halaman. Kayo udah kangen kampung halamannya Natal, apalagi kalau udah denger lagu Natal, wah Kayo mulai ngebayang, waduh indahnya di kampung gitu kan, indahnya di pantai gitu kan. Ada lagunya tuh, tahun lalu Natal dinyanyikan sama Kayo tuh ya.
Selalu ada keinginan untuk kembali, saudara. Nah, Israel ada di pembuangan. Situasinya nggak menyenangkan, saudara. Tapi kalau saudara baca kitab Yeremia pasal 29, mulai ayat-ayat di atasnya, ayat yang ke-7, saudara akan menemukan begini bahwa Tuhan memerintahkan kepada Israel, kasih tahu sama mereka begini, kamu nih akan ada di negeri ini 70 tahun. 70 tahun kamu akan ada di negeri ini. Jadi jangan pernah berdoa, jangan pernah minta untuk cepat kembali. Kenapa? Doa kamu pasti nggak akan didengar, nggak akan dijawab. Kalau baru tahun 40, tahun ke-40 kamu berdoa, Tuhan lepaskan kami Tuhan tahun ini. Nggak bisa, harus genap 70 tahun. Makanya Tuhan bilang begini, daripada kamu stres, lebih bagus sekarang begini, bangun rumahmu di sini, karena harus tinggal 70 tahun. 70 tahun harus tinggal di pembuangan. Kamu bangun aja rumah kamu sekarang, kamu bikin kebun kamu, supaya kamu bisa hidup, bisa makan di sana. Kemudian kalau kamu punya anak laki-laki, nikahkan saja anak laki-lakimu. Jangan nunggu nanti pulang ke Israel baru dinikahin. Bujang lapuk semua. Bayangin kalau anaknya lahir di Babel, ya kan 70 tahun kemudian kembali ke Israel baru dinikahin. 70 tahun semua baru menikah. Kan bujang lapuk semua kan. Kalau kamu punya anak perempuan, kamu nikahin mereka di sini karena 70 tahun kamu akan tinggal di negeri ini. Tapi dengar baik-baik, kalau sudah genap waktunya, kalau sudah pas waktunya, bila sudah tiba waktunya. Jadi firman Tuhan hari ini intinya adalah begini, bila tiba waktunya. Kalau situasi yang sedang kita alami hari ini mengatakan kepada kita, oh saya nggak suka dengan keadaan ini bukan yang saya harapkan. Katanya kita anak Tuhan, rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Dengar baik-baik Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, tidak ada satupun keadaan, peristiwa, situasi dalam kehidupan kita sesuatu yang jahat buat hidup kita. Dia cuma nggak cocok aja dengan keinginan kita kok. Sekali lagi, tidak ada satu kejadian pun yang tidak baik dalam kehidupan kita. Cuma memang kadang-kadang saya mengerti begini, itu nggak cocok dengan hati kita. Tidak cocok dengan keinginan kita. Tidak cocok dengan kemauannya kita. Nggak cocok, cuma itu aja. Tapi kadangkala kita mengatakan bahwa situasi ini nggak baik. Keadaan ini nggak baik. Sekali lagi, bukannya nggak baik, cuma nggak cocok dengan keinginan kita, nggak klop nih. Tapi firman Tuhan katakan, bila tiba waktunya, bila sudah tiba waktunya. Makanya akhirnya buat saya begini, kalau belum tiba waktunya, dengar baik-baik. Jangan kehilangan pengharapan kita. Di negeri pembuangan ini saudara, di tanah Babel ini, Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan. Aku perhatiin kamu loh, aku dengar doa kamu, aku tahu keadaan kamu. Cuma memang ada waktunya. Situasi sulit yang belum berubah sampai hari ini yang kita alami dengar baik-baik, bukan berarti Tuhan biarin kita. Tuhan gak pernah tinggalkan kita, Tuhan dengar kok penderitaan, Tuhan dengar doa kita, Tuhan dengar seruan kita, Tuhan lihat kesulitan dan penderitaan kita. Tuhan mau tolong kita, pasti Tuhan tolong kita. Makanya yang pertama, perhatikan baik-baik bagaimana supaya kita tidak kehilangan pengharapan kita di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita alami. Yang pertama, dengar baik-baik, kita perlu mengerti waktunya. Karena kalau belum tiba waktunya, dengar baik-baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Jangan salah mengerti saya. Dengar baik-baik. Kalau belum tiba waktunya, iman kita sebesar gunung pun tidak akan pernah bisa merubah keadaan.
Usaha kita sekuat apapun tidak akan pernah bisa merubah keadaan. Kalau belum tiba waktunya. Pak, saya udah berdoa buat suami saya. Saya cuma mau bilang, berdoa aja terus. Enggak apa-apa. Tapi jangan pernah paksa Tuhan. Tapi suami saya belum berubah Pak, 20 tahun saya berdoa. Saya mau bilang, berdoa terus, jangan berhenti berdoa. Tapi kapan dong Tuhan berubahnya? Bila sudah tiba waktunya. Saya punya 16 anak di rumah, saudara. Semua dengan kelakuan, dengan sifat yang macam-macam. Maunya saya Tuhan kalau bisa jadi anak manis semua Tuhan. 16 tahun saya 17 tahun didik mereka Tuhan. Masa sih gak ada yang berubah sih Tuhan? Tapi kenyataannya ya kayak begitu saudara. Ingetin A, besok bikinnya B. Selesai kesalahan satu, bikin kesalahan yang berikutnya. Saudara mau marah? Jangan marah. Saya percaya begini firman Tuhan katakan, bila sudah tiba waktunya. Amin. Tetap punya pengharapan, jangan kehilangan pengharapan. Ini cuma masalah waktu aja kok. Amin. Ini cuma masalah waktu aja. Jangan kehilangan pengharapan, jangan nyerah, jangan berhenti. Saudara mungkin sudah mencoba sesuatu berkali-kali tapi saudara gagal terus. Jangan pernah menyerah. Ini cuma masalah waktu. Bila sudah tiba waktunya. Ayat yang ke-10 tadi kan, Yeremia pasal 29 katakan apa? Ayat 20, pasal 29 ayat 10 bilang begini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun. Apabila telah genap, kalau belum genap, namanya prematur kalau belum genap. Ya. Namanya prematur itu tidak sempurna. Ibu-ibu yang pernah hamil dan melahirkan tahu ya. Berapa hari Bu? 9 bulan. Bisa dicepetin? Bisa. Tapi namanya prematur. Ada anak saya di rumah itu satu lahirnya prematur, 7 bulan. Beratnya cuma 1,5 kilo. Waktu saya ambil dari rumah sakit itu cuma kayak botol kecap saudara, kecil bener. Belum sempurna dia saudara. Saudara mau kayak begitu? Saudara mau pertolongan Tuhan yang prematur? Tidak sempurna? Saya mau katakan enggak. Tuhan mau semuanya tepat pada waktunya. Kalau sudah tiba waktunya, saya mau katakan yang Tuhan berikan, yang Tuhan siapkan buat kita, pasti yang terbaik. Amin saudara. Perhatikan baik-baik. Coba kita lihat satu ayat dari 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6, apa kata firman Tuhan? Coba kita baca sama-sama, 2, 3. Karena itu dirimu dibawa supaya kamu ditinggikan ternyata promosi itu ada waktunya Tuhan. Di dunia kerja itu ada orang-orang yang hebat sampai mereka adalah dikenal sebagai orang yang multi apa? Multi talent. Ada apa lagi? Multitasking. Multi face yang terakhir. Mukanya banyak banget. Bisa berubah-berubah. Itu artinya jago cari muka. Enggak perlu promosi itu enggak perlu jago cari muka. Promosi itu kata firman Tuhan, kalau sudah tiba waktunya, Tuhan pasti akan tinggikan kita. Hari ini kita kayaknya ada di posisi yang rendah, enggak apa-apa. Alkitab kan rendahkan dirimu di tangan Tuhan, enggak apa-apa orang merendahkan kita.
Enggak apa-apa, sepertinya kayaknya kok lama banget Tuhan. Kok orang di samping kanan kiri kita, saya kok lebih cepat Tuhan. Lebih cepat meroket, saudara. Saya katakan begini, tunggu aja waktunya Tuhan. Setia aja dengan Tuhan. Setia aja dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Alkitab katakan, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Anak-anak muda yang pengen cepat karirnya, ternyata pindah tempat kerjaan bukan solusinya. Anak sekarang itu sudah terkenal. 6 bulan pindah, 6 bulan pindah, 6 bulan kerja pindah, 7 bulan kerja pindah, 1 tahun paling lama pindah kerja. Kenapa? Pengen cepet, pengen cepet. Alkitab katakan, ingat kalau udah waktunya, dan percayalah begini, kalau Tuhan yang angkat, nggak ada orang yang bisa turunkan kita. Amin. Saudara mau apa? Saudara mau siapa yang angkat saudara? Tuhan yang promosikan saudara atau manusia yang promosikan saudara? Kalau manusia yang promosikan saudara, saya mau katakan begini, manusia yang sama bisa turunkan saudara. Tapi kalau Tuhan yang promosikan saudara, tidak ada satu manusia pun yang bisa menurunkan saudara. Amin. Cuma untuk promosi ini ada waktunya, ada waktunya. Cuma kita nggak tahan waktu direndahkan. Yusuf pernah ngalami waktu tahun-tahun dia direndahkan, dia harus masuk ke dalam penjara. Itu proses perendahan yang luar biasa. Yusuf jalani berapa tahun? 13 tahun Yusuf ada di penjara. Bila sudah tiba waktunya. Bila sudah tiba waktunya. Tuhan angkat Yusuf dari penjara dalam waktu 1 malam. Dari penjara langsung ada di posisi paling tinggi di Mesir. Saudara mau jalani itu? Harus kayak Yusuf dulu. Waktu tahun-tahun direndahkan, tetap sabar, tetap tunggu, tetap setia, tetap kerjakan semuanya dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kita akan mendapatkan promosi. Amin. Amin. Saudara yang sedang berpikir untuk pindah tempat kerja, karena tidak memuaskan situasinya, saya mau katakan pikir-pikir lagi. Setelah saudara dengar firman Tuhan ini, pikirkan lagi. Jangan-jangan ini belum waktunya Tuhan buat kita. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau sudah tiba waktunya Tuhan, Tuhan pasti angkat kita. Tuhan pasti promosikan kita. Amin. Wah capek Pak, saya ngerjain kayak begini terus bertahun-tahun Pak. Anak-anak muda yang baru masuk dunia kerja sama kayak saya Pak mengerjakannya. Saya mau katakan kalau udah tiba waktunya, kok kata firman Tuhan, setia aja. Kalau sudah tiba waktunya Tuhan pasti akan angkat kita. Amin. Jadi yang pertama yang perlu kita ingat adalah begini. Kita harus mengerti waktunya Tuhan. Berdoalah, saya percaya begini, Tuhan pasti akan menyatakan buat kita kapan waktunya buat setiap kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan gak pernah salah waktu buat kita. Amin. Waktunya buat Kak Yo dan saya pasti berbeda. Gak akan ketukar tuh. Kapan Tuhan akan promosikan Kak Yo dan kapan Tuhan akan promosikan saya, waktunya gak sama. Tapi gak akan ketukar. Saya nggak perlu jadi Kak Yo, saya nggak perlu jadi Pak Taufik supaya saya cepat dipromosi, nggak perlu. Karena saya percaya begini, buat saya Tuhan punya waktunya, buat Pak Taufik Tuhan punya waktunya. Buat Kak Yo Tuhan punya waktunya, buat kita semua Tuhan punya waktu yang tepat. Ngerti aja waktunya Tuhan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya kerjakan aja, setia aja dengan apa yang Tuhan sedang percayakan buat kita hari ini. Jangan bandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita punya waktu yang berbeda. Kita ada di waktu yang berbeda, betul? Orang yang menanam dan orang yang menuai ada di waktu yang sama? Enggak. Mungkin hari ini kita sedang ada di waktu menanam, menabur. Yang lain sedang ada di musim menuai. Yang sedang ada di musim menanam, menabur. Itu Alkitab bilang kadang-kadang kita menabur dengan mencucurkan air mata. Tapi yang menuai dengan, ini kan 2 musim yang berbeda, 2 keadaan yang berbeda. Kalau kita sedang ada di musim menabur, jangan bandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain.
Mungkin kita, kok hidupnya enak ya? Dia sedang ada di musim yang berbeda dengan musim kita. Kalau kita nggak ngerti musimnya, nggak ngerti waktunya, celaka kita. Saudara lihat lampu merah. Kalau lampu merah, lampu di traffic light itu merah, saudara harus berhenti. Kalau saudara jalan, saudara bisa mati. Atau sebaliknya, kalau traffic light lampunya hijau, saudara harus jalan. Kalau saudara berhenti di situ, saudara akan mati. Akan ditabrak saudara. Kalau kita nggak ngerti waktunya, kita akan celaka. Dan saya mau katakan banyak anak Tuhan hari ini mengalami kecelakaan dalam kehidupan. Bukan karena Tuhan nggak tolong, karena kita nggak ngerti waktunya. Kita maksain semuanya maunya kita. Waktunya berhenti, kita jalan. Waktunya jalan, kita berhenti. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin tahun 2024 ini yang sebentar lagi kita akan selesaikan adalah tahun kita menanti. Belum musim menuai buat kita, nggak apa-apa, setia aja. Kalau sudah tiba waktunya, bila sudah tiba waktunya, Tuhan pasti akan bawa kita ke satu musim yang berbeda, yang namanya musim menuai. Amin, saudara. Ini yang terakhir deh, sebelum kita perjamuan, nanti bagian poin yang lainnya kita bicarain di lain waktu aja, saudara ya. Sebenarnya poin kedua juga penting buat kita, tapi karena kita akan masuk ke dalam perjamuan, saya akan menyiapkan ini. Galatia pasal 4 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Galatia pasal 4 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi garis bawahi, setelah genap waktunya, lagi-lagi kata waktunya, sudah genap waktunya. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kalau saya gambarkan dengan kehidupan kita, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah kesulitan kita, setelah genap waktunya, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan menyediakan pelepasan buat kita. Tuhan menyiapkan promosi buat kita kalau sudah genap waktunya. Amin. Kok orang ini gak berubah-berubah ya Tuhan? Belum waktunya. Kalau sudah tiba waktunya, kita gak capek-capek. Wah, saya udah makan, kita udah rencanain mungkin kayak begini, dengan cara begini, dengan cara begini. Tadi kedatangan Ibu Nani mengingatkan, kami sempat cerita, dan kami dengan cerita dari Ibu Nani, saya langsung ingat dengan firman Tuhan hari ini. Iya, kalau sudah tiba waktunya, kita gak usah bikin apa-apa kok. Semuanya indah. Semuanya indah. Kita kadang-kadang sebagai manusia coba merencanakan, oh mungkin dengan cara begini, dengan cara begitu, mungkin bisa lebih cepat, lebih baik. Enggak, tunggu waktunya Tuhan. Kalau sudah tiba waktunya. Kita gak usah bikin apa-apa. Bahkan saya mau katakan ini, bukan saya gak suruh saudara berdoa. Saudara gak usah berdoa. Kalau sudah tiba waktunya. Semua doa yang saudara sudah sampaikan kepada Tuhan hari-hari kemarin. Tahun lalu kan saya kesaksian, saya pernah bilang sama saudara, ini sebenarnya bahasa yang gak perlu keluar dari mulut saya. Tahun lalu saya sempat ngomong di awal tahun lalu sama istri saya. Mengingat usia saya bilang sama istri saya, kita gak usah mimpi kamu punya rumah. Yang jelas begini, setiap kali kita butuh uang kontrak, pasti Tuhan siapkan. Gak usah mimpi deh. Kita gak bisa punya rumah. Tapi 28 tahun saya menikah dengan istri saya. Dalam hati kecil sih ada keinginan saudara. Ada usaha sih. Ada doa-doa yang dinaikkan. Tapi sampai tahun ke-28 gak ada apa-apa tuh. Gak terjadi apa-apa. Saya bilang sama istri, gak usah lah mimpi. Tapi tiba-tiba di tahun yang sama, lewat satu anak Tuhan yang
terbeban dengan pelayanan, Tuhan menyediakan. Akhirnya saya ingat begini, kalau sudah tiba waktunya. Sejak saya ngomong sama istri saya udah gak pernah berdoa lagi minta rumah. Saya bersyukur aja buat semua yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Kontrakan yang kami tinggali, kami nikmati aja dengan semuanya itu. Tetapi inilah firman Tuhan hari ini mau bilang begini, kalau sudah tiba waktunya, kamu gak usah berdoa pun, kalau sudah tiba waktunya, Tuhan pasti sediakan buat kamu. Israel 70 tahun ada di Mesir, di pembuangan di Babel. Mereka berdoa, mereka minta Tuhan bawa kami kembali ke negeri kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lepaskan kami dari penjajahan ini Tuhan, dari pembuangan ini Tuhan. Tapi kalau belum 70 tahun, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau sudah genap waktunya 70 tahun, kamu gak usah doa juga gak apa-apa. Karena sudah tiba waktunya. Saudara punya iman yang besar, puji Tuhan. Tapi iman yang besar tidak akan pernah merubah keadaan kalau belum tiba waktunya. Amin. Gunakan iman yang besar itu sesuai dengan waktunya. Kalau sudah tiba waktunya, Pengkhotbah pasal 3:11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita siapkan hati kita untuk terima perjamuan Tuhan.